Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang produk kita yaitu LMK Hijab. Nah, kelompok satu ini beranggotakan saya sendiri yaitu Gusti Arkanata Dama dengan NIM 004, lalu ada Intan Ayu dengan NIM 188, lalu ada Alivia Nanda dengan NIM 302, Cici Fatia dengan NIM 107, dan Windy Arslina Jaya dengan NIM 466. Pendahuluan produk kita. Indonesia ini merupakan negara yang memiliki penduduk yang mayoritas agamanya adalah Islam. Begitu pula dengan Surabaya yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Hijab pasmina itu jilbab dengan bentuk mirip dengan jilbab segi empat, yakni persegi panjang. Pasmina adalah salah satu hijab yang digemari oleh yang gemar sekali mengkreasikan bentuk hijab. Sementara itu, jenis pasmina yang beredar di pasaran begitu banyak, yang diantaranya adalah pasmina ima, pasmina satin, pasmina velvet, pasmina diamond, pasmina chiffon, hingga pasmina rawis. Problematika hijabers. Jadi salah satu problematika yang sering kali dialami hijabers ini adalah makin kerepotan menentukan gaya hijab. Ini karena kan begitu banyaknya gaya hijab yang beredar saat ini. Problematika selanjutnya adalah bahan hijab yang kurang nyaman untuk para wanita yang ingin berhijrah. Banyak sekali di luar sana bahan jilbab yang panas saat dipakai dan berat saat dipakai untuk kepala. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jivadia dengan NIM 2020310107. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Nah, berdasarkan masalah tersebut, menurut kelompok kami diperlukan adanya edukasi mengenai bahan yang cocok untuk jilbab agar para wanita ini, terutama para wanita yang baru ingin berhijab ini tidak mengeluh tentang kepanasan atau bahan yang berat saat dipakai. Selain itu juga mereka juga akan diedukasi tentang cara memakai jilbab yang sesuai dengan tren masa kini, tentunya tanpa mengesampingkan tujuan utamanya yaitu menutup aurat. Selanjutnya yaitu SWOT analisis LMK hijab. Yang pertama ada strengths, yaitu berbasis online store, sehingga tentunya mudah diakses di mana saja. Bahan yang digunakan juga relatif nyaman untuk pemula. Dan yang terakhir ada ordernya itu mudah dan pengiriman pun cepat. Selanjutnya ada weakness, tidak semua orang dapat menggunakan smartphone. Lalu biaya modal awal itu relatif besar untuk mahasiswa dan susah mencari bahan yang nyaman. Selanjutnya ada opportunities, banyak wanita yang ingin mencoba tren hijab masa kini. Dan selanjutnya ada kebanyakan store memberikan harga yang murah tetapi kualitas yang tidak bagus, tidak sesuai dengan harganya. Yang terakhir ada trades, yaitu pesaing-pesaing kuat yang bermain di segmen yang sama dan munculnya pesaing baru dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada STP LMK hijab, ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama segmentasi. Segmentasi ini kita menjualnya dengan harga yang murah dibanding dengan toko-toko lainnya dan memanfaatkan teknologi yang digemari oleh kaum milenial seperti Instagram. Maka dari itu LMK hijab ini menyasar target pasarnya itu di rentang usia 17 sampai 25 tahun. Selanjutnya yaitu targeting. Target LMK hijab sendiri merupakan wanita-wanita yang menyukai tren hijab masa kini dengan harga yang murah dan terjangkau tentunya. Selanjutnya yaitu positioning. Setelah kami riset mengenai toko-toko hijab yang ada di Surabaya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada toko hijab yang menawarkan harga murah tetapi kualitas yang bagus dan nyaman saat dipakai. Nah, LMK hijab ini menawarkan jilbab dengan harga yang murah tetapi masih sangat nyaman untuk dipakai dan tidak terlihat murahan tentunya.
Selanjutnya ada business model canvas. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada key partners, yaitu strategic alliance-nya dengan penjahit untuk menjahitkan produk-produk LMK hijab. Untuk key activities-nya, production-nya dengan mendesain motif jilbab yang cocok untuk para pelanggan. Untuk value proportion-nya, LMK hijab itu jilbab dengan desain hijab yang menarik, harganya terjangkau, bahan nyaman, bahannya sangat cocok untuk wanita yang sedang ingin berhijrah. Selanjutnya ada customer relationship, ini automated service, customer segments, yaitu yang pertama hijabers yang menyukai tren masa kini, wanita yang ingin berhijrah, dan toko retail, dan etc. Untuk key research-nya, human-nya mahasiswa untuk mendesain jilbab, yang untuk finansialnya modal awal sebesar ratusan ribu untuk menjalankan LMK hijab. Untuk channels dan awareness-nya menggunakan sosial media untuk mempopulerkan LMK hijab. Untuk cost structure-nya, cost driver-nya, biaya keluar tergantung dengan harga kainnya. Sedangkan variabel cost-nya itu biaya jahit tergantung beberapa jilbab yang akan diproduksi. Revenue streams-nya, aset sale-nya, penjualan jilbab LMK hijab. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Intan Ayu dengan NIM 188 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada tabel dan ada 3 produk. Yang pertama Zoya, kedua Elzata, dan ketiga LMK hijab. Di sini ada perbandingan dari harga, bahan, dan desainnya. Untuk Zoya, harganya dari 59.000 sampai 259. Tentunya bahannya nyaman, harganya tidak murah, tetapi desainnya menarik. Untuk Elzata hijab, harganya 49.000 sampai 95.000. Bahannya tentunya nyaman, harganya tidak murah, desainnya yang cukup tidak menarik. Untuk LMK hijab sendiri, harganya dari 20.000 sampai 35.000. Tentunya bahannya nyaman, harganya murah, dan desainnya yang menarik. Karakteristik produk. Karakteristik produk LMK hijab yaitu bahan yang digunakan pada produk ini sangatlah nyaman dipakai. Itulah mengapa produk ini bisa menjadi lebih unggul dari produk-produk yang lain. Selain itu, harganya yang murah dengan desain yang menarik, tentunya banyak pilihan warna menjadi salah satu keunggulan dan daya tarik tersendiri dari produk kami. LMK hijab juga dapat dengan mudah didapatkan dengan memesan produk kami via Instagram. Tak jarang dari brand lain hanya mengandalkan kualitas, bahan, dan desainnya yang menarik tetapi harga yang dipasarkannya tidak terjangkau. Itulah mengapa LMK hijab bisa dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan produk lain. Foto produk, brosur, logo, dan sosmed. Ini ada foto real produk kami, ini ada brosur dari LMK hijab, ini ada logo dari LMK hijab, dan ini sosial media dari LMK hijab. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windy Arselina Jaya dengan NIM 2020310466. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa keuangan bisnis dari hijab LMK. Selanjutnya kita sudah bisa melihat tabel dari analisis keuangan bisnis. Yang pertama ada modal kerja, di mana tim kami berjumlahkan 5 orang dan per anaknya akan membayar 64.000. Jadi total dari modal kerja kami yaitu 64.000 dikalikan 5, totalnya 320.000. Lalu ada biaya produksi. Biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap atau biasa disebut dengan fixed cost dan biaya variable cost yang biasa disebut variable cost. Nah, biaya tetap ini terdiri dari peralatan yaitu 40.000, sehingga total biaya tetap yaitu 40.000.
Lalu ada biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost. Biaya variabel terdiri dari bahan baku, bahan pembantu, jasa produksi atau jasa jahitnya dan obras, dan lain-lain. Yang pertama ada bahan baku, di mana bahan baku ini totalnya yaitu 170.000. 170.000 karena kami memproduksi 10 kerudung sehingga 170.000 dibagi 10.000 sehingga totalnya 17.000 per kerudungnya untuk bahan baku. Lalu untuk bahan pembantu yaitu 20.000. Bahan pembantu ini bisa berupa logo dari kerudung dan plastik pembungkus kerudungnya. Lalu ada jasa produksi yaitu jasa jahit dan obrasnya sebesar 60.000 dan lain-lain atau transportasinya sebesar 30.000. Sehingga total biaya variabel yaitu 280.000 dan total biaya produksi yaitu 280.000 ditambahkan dengan fixed cost-nya 40.000, totalnya 320.000 tadi dikurangi dengan 280.000 ditambah 40.000 sehingga saldo kas kita 0. Karena biaya produksi kita juga 320.000 dan modal kita juga 320.000. Lalu selanjutnya yaitu harga pokok produksi. Jumlah unit produksi yang kita produksi yaitu 10 unit kerudung, lalu harga pokok per produksi 28.000 dan harga jual per unitnya 33.000. Jadi laba per unit yang kita dapatkan 5.000 didapat dari harga jualnya tadi kan 33.000 dikurangi dengan harga pokok produksi per unitnya 28.000. Sehingga laba yang kita dapatkan yaitu 5.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang break even point atau BEP-nya atau biasa disebut dengan titik impasnya. Ada dua cara perhitungan, yang pertama yaitu BEP unit dan yang kedua yaitu BEP rupiah. Di mana rumus dari BEP unit yaitu fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost per unit. Di mana fixed cost-nya tadi 40.000 dan harga jual per unitnya kerudung ini 33.000 dikurangi dengan variable cost per unitnya yaitu 28.000 sehingga totalnya yaitu 8. Lalu selanjutnya ada BEP rupiah. Nah, BEP rupiah ini didapatkan dari total fixed cost dibagi kontribusi margin per harga jual per unit, di mana total fixed cost-nya tadi 40.000 dan kontribusi marginnya didapat dari 33.000 dikurangi 28.000. Rumus dari kontribusi margin yaitu harga jual per unit dikurangi variable cost per unitnya. Lalu dibagi lagi dengan harga jual per unit yaitu 33.000 sehingga hasilnya 264.000 untuk BEP rupiahnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bisnis hijab LMK ini bisa balik modal atau titik impasnya ketika penjualan 8 kerudung dan mendapatkan uang sebesar 264.000. Nah, di sini ada rencana aliran kas untuk 6 bulan dari bisnis hijab LMK. Yang pertama, bulan pertama ada saldo awal yaitu 320.000 dan pemasukan penjualan masih belum ada, lalu bahannya 190.000, sewa jasa 60.000, transportasi 30.000. Sehingga jika ditotal pengeluarannya yaitu bahan ditambah sewa jasa ditambah transportasi totalnya 280.000. 320.000 saldo awal kita dikurangi 280.000 yaitu hasilnya 40.000 yang akan masuk di saldo akhir. Lalu 40.000 ini kita jadikan saldo awal kita. Maksudnya kita jadikan saldo kita. Lalu untuk pemasukan penjualannya didapat 330.000.
Mengapa 330.000? Karena kita akan menjual 10 unit kerudung dan harganya kan juga 33.000. 10 kali 33.000 ketemu 330.000. Sehingga pemasukan penjualan kita 330.000. 330.000 ini tadi yang kita dapatkan, kita tambah dengan saldo kita yaitu 40.000. Setelah itu, kita kurangkan dengan pengeluarannya yaitu dari bahan, sewa jasa, dan transportasinya, di mana pengeluarannya ini akan tetap sama sampai bulan kelima. Ketemulah pengurangan tadi yaitu saldo akhirnya 90.000. 90.000 didapat dari 370.000 dikurangi 280.000. Lalu 90.000 ini masuk ke saldo kita dan pemasukan lagi yaitu 330.000. Pemasukan ini didapatkan dari penjualan, di mana 90.000 ditambah 330.000 ketemu hasilnya 420.000 dikurangi 280.000. Ketemu hasilnya 140.000 saldo akhir kita. Dan perlu kita ketahui pengeluaran kita akan tetap sama yaitu sebesar 280.000 yang didapat dari bahannya 190.000 dan sewa jasanya 60.000 dan transportasi 30.000. Sehingga di total yaitu 280.000. Di mana 280.000 ini akan dijadikan sebagai pengurang setelah saldo kita ditambahkan dengan pemasukan penjualan kita. Begitu pula pada bulan keempat dan bulan kelima, perhitungannya tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Terima kasih, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai strategi distribusi. Nah, di strategi distribusi yang kami gunakan ialah via online, yaitu menggunakan media Instagram. Selain itu, kami juga menyediakan home delivery yang mana para customer dapat memesan produk kami secara langsung. Tapi kami menggunakan sistem pre-order sekitar 3-4 hari, yang dimana customer dapat memesan warna yang diinginkan serta jumlah yang diminta juga. Nah, kita dapat memberikan gratis ongkir dengan syarat minimal pembelanjaan 2 produk dengan ketentuan area Sidoarjo dan juga Surabaya. Ketentuan yang didapat oleh customer jika menggunakan via online adalah tidak perlu datang secara langsung untuk memesan produk dari Hijab Elmeka. Adapun ketentuan yang dapat dari home delivery adalah para customer dapat secara langsung memilih warna yang tersedia. Nah, walaupun ada perbedaan seperti itu, kami juga berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk customer kami. Selanjutnya ada strategi promosi. Hijab Elmeka menggunakan promosi yakni dengan memanfaatkan media Instagram. Namun tidak hanya media Instagram, kelompok kami juga menggunakan TikTok sebagai sarana promosi produk kami. Saat ini masyarakat juga digemparkan dengan adanya TikTok. Masyarakat juga menggunakan media TikTok sebagai sarana dalam promosi dengan membuat konten video produk yang dimilikinya. Dengan adanya video-video yang menarik, masyarakat akan semakin interest terhadap produk kami. Dengan adanya video-video pula, kami dapat memberikan informasi secara mendetail dan dapat menarik perhatian karena informasi yang diberikan tidak membosankan. Berikut adalah akun media Instagram Elmeka Hijab. Baik, terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan progres penjualan dari Elmeka Hijab. Nah, di sini penjualan produk kita ini awalnya emang memiliki sedikit kesulitan untuk mencari customer. Lalu kita memutuskan untuk mempromosikan produk kita ke keluarga-keluarga dekat.
lalu ke teman-teman terdekat, dan pada akhirnya mereka pun tertarik untuk membeli produk kita. Berikut kami lampirkan di transaksi dari penjualan kita via BCA, Shopee, dan yang terakhir ini Dana. Lalu progres pemasaran. Ya, dari gambar sini kita bisa lihat contoh-contoh strategi pemasaran dari produk kita. Kita memakai pemasaran online dan offline. Online ini kita memakai platform IG, marketplace, Instagram dan marketplace, Shopee Marketplace lebih tepatnya. Sedangkan offline-nya kita memakai strategi dari, jadi strateginya ini kita menjual ke orang lain dan minta tolong mempromosikan ke orang-orang terdekat dari customer. Karakteristik produk dari LMK Hijab ini. LMK Hijab ini jilbab dengan desain yang menarik, harga yang terjangkau, dan bahan yang nyaman dengan menggunakan bahan premium silk. Premium silk ini, kalau kalian belum tahu, kali rekan-rekan ini memiliki keunggulan di dalam hijab ini, yaitu nyaman dan sangat halus. Berikut kami lampirkan ukuran-ukuran jilbab yang kita jual, yaitu jilbab persegi 4 dengan ukuran 114 kali 115 cm dan jilbab pasmina dengan 75 kali 150 cm. Ya, terima kasih. Berikutnya sudah sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.